Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Ibu silahkan masuk boleh ya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Iya. Saya. Selamat pagi Ibu. Iya pagi Ibu. Dengan Ibu Wiwin ya? Iya. Iya, Ibu dengan di Tenjolaya ya alamatnya. Iya. Umur Ibu 24 tahun ya? Iya benar Ibu. Baik. Nah, sekarang Ibu udah masuk trimester 2 ya Ibu ya. Bagaimana keadaannya? Apakah yang Ibu rasakan keluhannya itu selama kehamilan itu seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan ke saya? Iya, saya mudah lemah, terus lesu juga. Mm-mm. Terus saya udah flu 1 minggu. Habis Iya. itu Apalagi? berkunang-kunang gitu Bu, kalau misalnya terlalu lama berdiri gitu suka berkunang-kunang, pusing. Ya. Terus suka ini juga apa PC saya Ibu. Iya. Sembelit gak Ibu? Lancar gak? Sembelit. Oh, sembelit Terus juga PC ya? saya tuh warna hitam gitu Bu. Oh, iya. Terus saya mudah kegerahan, keringetan terus gitu Bu. Baik ya. Wajar ya Ibu, itu namanya juga tanda-tanda kehamilan gitu ya, pasti normal untuk kehamilan. Nah, sekarang konseling dengan di trimester pertama, di trimester kedua itu ada yang pertama nutrisi nih, bagaimana Ibu makannya? Apakah udah lancar dari trimester awal Bu? Iya udah. Udah lancar ya? Iya. Sehari berapa kali Bu? Waktu trimester 1 5 kali Ibu. 5 kali ya, tapi Iya. sedikit-sedikit gitu Iya. ya. Nah, sekarang tuh beda lagi Bu, karena Ibu udah trimester 2 ya. Iya. Nah, sekarang makannya itu harus ditambah lagi nih 6 porsi buat sehari, meskipun sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Oh, iya. Lalu ada protein hewan itu kayak 4 porsi nih Bu, kayak ikan, telur, ayam juga ya. Iya. Perharinya ini Bu ya. Iya. Lalu ada protein nabati, tahu tempe jangan dilupain Ibu, karena itu kandungannya banyak banget ya. Iya Ibu. Lalu sayuran nih nggak boleh lupa, karena serat juga banyak di sayuran gitu ya, karena mengandung banyak vitamin juga di sayurannya. Ibu harus banget wajib ya makan sayuran. Iya. Nah, lalu yang terakhir itu buah-buahan. Ibu sering makan buah nggak? Suka sedikit tapi kayaknya jarang deh Bu. Jarang ya. Iya. Nah, itu dikarenakan Ibu sembelit, Ibu jarang makan buah ya Ibu. Ibu itu jadi kekurangan serat. Ibu itu harus banyak makan buah. Harus deh Bu ya, tiap hari itu wajib makan buah biar Ibu nggak sembelit juga. Nggak enak kan ya Ibu ya sembelit, Iya, susah Ibu. BAB-nya. Udah ya. Jadi Ibu harus makan 6 porsi satu hari, meskipun sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting 6 porsi. Ya, baik. Lalu sekarang nih olahraganya gimana Ibu? Apakah udah sering? Apa nggak pernah olahraga nih? Udah lumayan sedikit Udah. sering Ibu. Iya, nih Iya. saya nih ada posternya nih, olahraga untuk ibu hamil. Olahraga itu sebagai upaya untuk memperlancar proses persalinan. Ngaruh banget ya Ibu ya buat persalinan olahraga itu. Olahraga yang dilakukan harus selalu rutin dan terprogram sesuai tingkat kebugaran Ibu. Jadi harus wajib banget olahraga, meskipun kayak tiap pagi ke tukang sayur nih Ibu jalan kaki, itu bagus Ibu, bagus banget. Lalu kan Ibu udah masuk trimester 2 ya, udah boleh mengikuti senam hamil gitu ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia ikut senam hamil? Bersedia Ibu. Iya, baik. Di sini juga setiap hari Sabtu pagi ada senam hamil. Nanti saya buatkan jadwalnya ya Bu ya. Iya. Nah, lalu sekarang istirahatnya nih bagaimana? Apakah Ibu suka begadang atau enggak? Enggak Ibu. Enggak, Biasa masih aja. 8 jam ya Iya. sehari. Iya, bagus. Kalau bisa juga Ibu harus tidur siang, meskipun cuma sejam 2 jam juga nggak apa-apa. Ya, Ibu. Ya, harus banyak istirahat, karena Ibu kan tadi keluhannya itu mudah lelah, lesu, itu karena kurang istirahat Ibu sebenarnya mah. Iya Ibu. Lalu yang keempat itu ada kebersihan nih. Mandi gimana Ibu mandinya? Masih 2 kali sehari Masih kok, 2 Ibu. kali Iya, ya. apalagi sekarang gerah kan ya Ibu Mm-mm. jadinya. Iya, harus harus mandi tuh harus 2 kali wajib ya Ibu, karena itu untuk menjaga kebersihan juga. Karena kalau kita nggak mandi nih seharian kan nggak enak juga kan ya, itu pasti kotor banget badan kita. Nah, untuk kayak bra sama celana dalam itu harus sering diganti ya Ibu, karena celana dalam itu sering lembab kan ya Ibu. Iya, Bu. Itu kalau misalkan lembab itu bakterinya kekumpul di situ semua. Nanti
menyebabkan kayak vaginanya bermasalah kalau kebanyakan bakteri, makanya harus sering-sering diganti. Kalau udah basah ganti gitu aja nggak apa-apa, minimal 3 kali sehari lah ganti celana dalamnya. Ya, baik, sekarang tuh tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, tanda-tanda bahaya pada trimester 2 itu berbeda Bu sama yang trimester pertama, lebih banyak ya. Yang pertama itu ibu nanti takutnya ada kontraksi gitu ya, sakit perut, kram perut gitu kan. Lalu itu ada edema. Edema itu kayak pembengkakan, jadi kakinya bengkak, tangan bengkak, kalau nggak di muka juga bisa bengkak Bu. Lalu yang paling parah itu pendarahan. Nah, kalau misalkan ibu mengalami salah satu di antara ini, ibu harus segera konsultasi ke saya, kalau nggak ke dokter, ke rumah sakit juga. Itu nggak boleh didiemin ya ibu ya, ibu harus langsung ditanganin. Gitu ya. Kegiatan, mohon maaf nih sebelumnya saya mau bertanya agak privasi dikit, boleh ya ibu ya? Kegiatan hubungan ibu sama suami, kegiatan seksnya gimana ibu? Berapa kali dalam seminggu gitu? Masih seperti kemarin ibu, 3 kali. 3 kali, ya normal sih segitu mah ya ibu. Tapi kalau misalkan di saat berhubungan ibu ngerasain gak enak karena perut udah mulai gede ya ibu ya. Iya ibu. Jadi kalau misalkan ada ketidaknyamanan ibu boleh jangan diterusin ya. Kayak gitunya ibu boleh bilang ke suami kalau gak nyaman, nanti supaya suami ngerti gitu. Jangan dipaksain, karena kalau misalkan dipaksain ibu gak nyaman kayak gitu, nanti takutnya kenapa-napa gitu kan, takut ada gangguan juga ke janin ibu. Nah, selanjutnya ibu kegiatan sehari-hari, ibu masih bekerja? Masih ibu. Oh iya, masih ya ibu. Baik, sekarang obat-obatan nih ibu, apakah ibu minum obat warung gitu? Minum nggak bu? Enggak ibu. Enggak ya. Terus tablet FE penambah darahnya diminum nggak dari kemarin? Dari pertama saya minum pertama, terus langsung ngerasa mual gitu bu, jadi saya nggak lanjutin. Oh, nggak dilanjutin ya? Kenapa nggak dilanjutin atuh ibu? Kan gitu ibu tuh pusing juga karena kurang darah. Lalu tadi ibu menyebutkan fesis ibu hitam. Iya. Nah, itu tuh karena efek dari obat penambah darah bu, itu wajar ya. Kalau fesisnya hitam, kalau mual, obatnya dan bau amis gitu ya bu ya. Iya. Obatnya itu emang tablet penambah darah tuh kayak gitu. Tapi sekarang saya kasih obat-obatan, minum ya, tablet penambah darahnya ya. Gak boleh didiemin ibu, karena nanti obat penambah darah itu bisa meringankan, mengurangi sedikit rasa pusing ibu, karena mungkin ibu anemia juga ya. Iya. Jadi harus minum penambah darah. Iya. Selanjutnya, apakah di rumah ibu ada yang merokok? Kalau merokok tidak. Tidak ya. Iya. Pokoknya sebaik mungkin, sebisa mungkin ibu harus menghindari asap rokok ya. Iya. Itu nggak baik banget buat ibu, apalagi buat janin, itu harus dihindari banget ya. Iya ibu. Nah, sekarang body mekaniknya, cara ibu. Nah, saya ada poster dulu nih body mekaniknya. Cara tidurnya nih, ibu tidurnya gimana? Masih kayak biasa-biasa aja. Biasa gitu, biasa ya. Iya. Ibu sekarang nggak boleh tidur telentang. Kalau ibu tidur telentang ngap, ngerasa ngap. Iya Bu. bu, ngop banget. Iya, itu nggak boleh ya ibu. Ibu tuh harusnya tidur kayak miring ke kanan, ke kiri, harusnya seperti itu. Ibu nggak boleh kayak telentang, itu bakal menyebabkan sesak napas ya. Iya. Apalagi tengkurap, itu nggak boleh banget ya ibu Iya, ya. ibu. Jadi ibu harus miring aja, nggak apa-apa. Nah, terus kayak mengangkat barang gitu, kayak ngambil barang dari bawah ke atas, itu ibu nggak boleh sembarangan. Ibu harus kayak miring seperti ini ya, lalu angkat gitu. Ibu nggak boleh sembarangan kayak kaki ditekuk satu, yang satu lagi lurus gitu ya, karena itu emang ngaruh banget ya ibu sama kandungan. Iya. Nah, seterusnya ada senam juga ya. Senam pokoknya nanti kita ajarin dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, sekarang untuk pakaiannya nih bu, karena ibu sering kegerahan, ibu tuh harus pakai pakaian yang longgar aja, jangan yang ketat-ketat. Kayak pakai jeans udah nggak boleh ya ibu, dari trimester pertama juga kan udah dilarang kan kayak gitu. Jadi ibu harus, pokoknya harus senyaman mungkin ibu. Bahan katun tuh adem ya bu, daster kalau mau tidur. Iya. Lepas bra juga kalau mau tidur, nggak boleh dibawa tidur ya ibu. Sama celana dalam juga harus diganti, yang tadi saya jelaskan ya. Iya.
Lalu sekarang ibu kerja bagaimana ibu? Apakah masih kerja di tempat yang kemarin itu, Iya, penjaga masih toko? jadi- iya, jadi Iya toko. baik. Karena kan sekarang ibu udah mudah lelah lesu ya. Jadi gimana sekarang kerjanya? Kayaknya saya mau ngobrol dulu sama suami saya, Bu, buat berhenti. Iya, emang lebih lebih harusnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Harusnya diberhentiin aja kerjanya karena ibu keluhannya itu sudah banyak banget, sudah lesu, lemah. Itu seharusnya ibu banyak istirahat aja, dan kalau bisa ibu berhenti aja di pekerjaannya karena kan masih ada suami ya yang menangani ya. Iya, Ibu. Kalau suaminya udah bilang suruh berhenti juga seharusnya ya udah berhenti aja gitu ya, biar ibu lebih mempersiapkan kandungan ibu sampai lahiran gitu ya. Ibu. Eh, terus sekarang ibu udah kerasa belum gerakan janinnya? Udah, Ibu. Udah ya? Udah kayak nendang-nendang Oh sedikit iya gitu. iya, wah itu udah berarti normal Bu, berarti janinnya berkembang dengan bagus ya, karena Iya. udah masuk trimester 2. Nah kalau gerakan janin itu bisa dihitung Bu, yang normal itu 10 kali dalam 24 jam. Nanti ibu bisa hitung kayak sehari itu berapa kali nendangnya, sekali itu berapa kali geraknya gitu. Ibu harus hitung ya kalau sebisa mungkin. Nanti kalau untuk flu saya berikan obat ya ibu ya. Iya. Nah Ibu mau nanya, kalau gerakan janinnya lebih kurang dari 10 gimana tuh, Bu? itu kurang normal sih sebenarnya, harus ibu periksa lagi nanti kalau ke saya kalau misalkan kurang dari itu ya ibu, karena itu tanda mungkin tidak baik gitu kan ya, Iya. karena janin takut ada gangguan di janinnya juga. Nanti ibu boleh periksa ke saya lagi. Nah Ya, Ibu. nanti besok-besok ibu boleh hitung ya gerakan janinnya. Ya, makasih, Ibu. Nah sekarang kan tanggal 10 April 2021 ya ibu. Iya. Nanti ibu datang ke sini lagi bulan Mei ya, tanggal 10, Iya. sebulan setelah ini ya. Iya. Ya. Nah udah kayaknya cukup sekian ya konsultasi dari saya. Pesan saya tuh nutrisi dijaga ya ibu, makanan nggak boleh sembarangan juga, pokoknya harus dijaga kan sekarang kandungannya udah besar juga ya. Iya. Aktivitasnya harus dikurangi, harus banyak-banyak istirahat gitu ya ibu ya. Pokoknya ini buku KIA-nya juga dibaca lagi ya ibu ya, terus dibaca. Terus kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya yang tadi saya jelaskan, ibu boleh langsung konsultasi ke saya kapanpun ibu, itu jangan didiemin ya, meskipun belum waktunya konsultasi, tapi kalau misalkan ada gejala yang tersebut ibu boleh datang ke saya ya. Iya, Ibu, baik. Baik. Ini buku KIA-nya dulu ya. Iya, Makasih terima ya kasih, ibu. Ibu. Iya sama-sama. Permisi. Iya bu.